Selamat pagi semuanya, terima kasih. Saat ini kami akan menjelaskan materi praktikum mengenai isolasi piperin dari biji lada dengan Aksoflan bersama saya Krisanti dan teman saya Stella. Ini adalah beberapa hal yang akan kami bahas. Praktikum kali ini akan dilakukan isolasi kandungan alkaloid piperin dari Simplicia piperin nigrifructus dengan metode selektasi. Metode soal adalah metode pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan dengan menggunakan bantuan pelarut. Jadi prosesnya itu akan terjadi penyaringan secara berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Pemisahan tersebut terjadi atas dasar kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam campuran. Pemilihan jenis pelarut ini didasarkan atas beberapa faktor, yaitu selektivitas, kelarutan, kemampuan tidak saling campur, reaktivitas, dan titik didih. Metode selektasi ini menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap. Pengambilan suatu senyawa organik dari suatu bahan alam padat disebut juga dengan ekstraksi. Metode solet juga merupakan metode ekstraksi yang memanfaatkan pemanasan untuk destilasi pelarut sehingga terjadi sirkulasi pelarut melalui sampel. Piperin. Piperin ini merupakan satu senyawa alkaloid berbentuk kristal kuning yang akan menghasilkan kalium piperinat dan piperidin jika dihidrolisis dengan KOH. Digunakannya metode proses isolasi dengan selektasi karena memakan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode lain seperti maserasi karena tidak memerlukan perendaman hingga berjam-jam. Selain itu, senyawa piperin ini juga merupakan suatu senyawa yang tahan terhadap pemanasan sehingga cocok bila digunakan metode selektasi. Ini merupakan gambar struktur dari piperin. Untuk uji analisanya menggunakan KLT, di mana merupakan metode pemisahan berdasarkan prinsip absorpsi dan juga partisi yang akan ditentukan oleh fase diam dan fase geraknya, di mana fase diamnya ini berupa absorben dan juga fase geraknya yaitu eluent. Kemudian untuk KLT-nya ada KLT 1D dan juga 2D, di mana untuk yang 1D seperti biasa akan ditotolkan pada fase diam, kemudian dicelupkan pada fase gerak. Untuk KLT 2D, fase diamnya yang akan diputar 90 derajat untuk terjadi pemisahan senyawa lagi. Untuk perhitungan nilai RF akan dilakukan di akhir, di mana merupakan perbandingan jarak yang ditempuh oleh komponen senyawa dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Alat-alat yang dibutuhkan yang pertama adalah timbangan gram, yang kedua adalah alat-alat gelas, ketiga adalah satu set alat soflet, dan yang keempat adalah TLC chamber. Bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah lada, yang kedua adalah etanol, yang ketiga adalah kertas saring, yang keempat adalah reagen-reagen drop, yang kelima adalah kloroform, yang keenam tolena, yang ketujuh heksan, yang kedelapan lepeksilika, yang kesembilan adalah etalsetat. Ini merupakan gambar satu set alat soflet. Cara kerjanya pertama akan ditimbang 50 gram serbuk lada, kemudian sampelnya akan dibungkus dengan kertas saring. Tujuannya agar sampel tersebut tidak ikut ke dalam labu alas bulat ketika diekstraksi. Kemudian kertas saring tersebut akan dimasukkan ke dalam timbal dan timbalnya akan dimasukkan ke dalam soflet dengan melalui lubang ekstraktor. Setelah itu akan ditambahkan pelarut ke labu alas bulat. Pelarut yang digunakan adalah etanol 96%. Kenapa menggunakan etanol? Karena piperin dan etanol memiliki kepolaritas sama, yaitu bersifat polar, sehingga etanol mampu melarutkan piperin. Etanol juga mudah menguap, sehingga sesuai dengan metode selektasi, di mana pada metode tersebut, pelarut harus dapat dengan mudah menguap agar dapat menyaring sampel pada tabung selongsong. Dan harus menggunakan pelarut yang tidak mudah jenuh, karena setiap kali selesai menyari, pelarut akan diuapkan kembali dari labu alas bulat dan meninggalkan senyawa yang tersari yang memiliki titik didih yang berbeda dari pelarut. Hal ini menyebabkan senyawa yang dapat tersari akan lebih maksimal. Setelah itu akan dilakukan ekstraksi. Prosesnya dengan pemanasan pada pelarut dengan acuan pada titik didihnya, yaitu 78,37 derajat Celcius, agar pelarutnya itu bisa menguap. Uapnya akan menguap melalui pipa F dan akan menabrak dinding-dinding kondensor hingga akan terjadi proses kondensasi atau pengembunan, yang artinya terjadi perubahan fasa dari fasa gas ke fasa cair. Kemudian pelarut akan bercampur dengan sampel dan mengekstrak senyawa yang kita inginkan dari suatu sampel. Setelah itu maka pelarutnya akan memenuhi sifon, dan ketika sifon penuh maka larutan akan jatuh ke labu alas bulat dan proses ini dinamakan dengan satu siklus. Ekstraksi tersebut berlangsung minimal 4 jam atau hingga cairan yang berada pada timbal berubah warnanya menjadi bening. Setelah itu akan diperoleh ekstrak cair, dan ekstrak cairnya akan dipekatkan dengan alat uap bertekanan rendah, yaitu rotary evaporator. Prosesnya seperti ini.
Ini merupakan prosesnya etanol yang memiliki titik bibir rendah akan menguap meningkatkan zat aktif pada rotary evaporator. Penguapan terjadi karena adanya pemanasan yang dipercepat oleh putaran pada collecting bottle. Setelah itu ekstrak kental yang diperoleh akan didinginkan dan diberikan KOH etanolik 10%. Tujuan dari pemberian KOH etanolik 10% untuk memisahkan silaridasi dengan minimalkan pembentukan garam sehingga didapatkan alkaloida yang murni. Setelah itu dapat akan dipisahkan dengan penyaringan dengan kertas saring, kemudian didapatkan saring yang jernih. Saring yang jernih tersebut akan dimasukkan ke dalam lemari es untuk proses kristalisasi. Tujuan dari proses kristalisasi ialah untuk memulihkan sampel dari pengotornya. Prinsip dari kristalisasi ialah senyawa padat akan mudah terlarut dalam pelarut panas bila dibandingkan pada pelarut yang lebih dingin. Jika satu larutan senyawa tersebut dijenuhkan dalam keadaan panas dan kemudian didinginkan, senyawa terlarut akan berkurang kelarutannya dan mulai mengendap, membentuk kristal yang murni dan bebas dari pengotor. Ini merupakan gambaran dari hasil kristal piperin yang akan diperoleh. Kristal tersebut akan ditimbang dan akan diperoleh berat endapannya. Selanjutnya, cara kerja identifikasi piperin secara KLT. Yang pertama, dengan melihat fase geraknya, di fase gerak D1, yang yaitu ada toluena, kemudian ada heksana, dan juga ada kloroform yang akan dicampurkan dengan etil asetat berdasarkan perbandingannya masing-masing. Selanjutnya, sampel yang sudah diisolasi akan ditotolkan di fase diam. Fase diam yang digunakan ini yaitu silica gel GF254. Kemudian dari situ akan dipilih mana fase diam yang terbaik berdasarkan tingkat kepolaritasannya. Setelah proses elusi selesai, akan diberi reagen Dragendorff, tujuannya untuk menampilkan atau menampakkan berkas sampel yang tadi. Nah, untuk itu dibantu oleh sinar UV sehingga semakin kelihatan berkas sampelnya. Nah, ini sekilas mengenai KLT 2 arah atau 2D. Yang pertama, dia akan naik ke atas dulu. Setelah itu, silika gelnya atau fase diamnya akan diputar 90 derajat sehingga sampel sehingga senyawa yang di sini dirasa mirip, dia akan naik lagi dengan tingkat kepolaritasannya yang berbeda-beda. Ya, ini selanjutnya hasil kromatografi lapis tipis dengan baik itu jarak tempuh pelarutnya maupun jarak tempuh sampelnya dengan jenis pelarutnya toluena etil asetat, heksana etil asetat, dan klorofom etil asetat. Nah, selanjutnya bisa dilihat bahwa ini adalah gambaran hasil KLT 1D. Ini kloroform dengan etil asetat, toluena dengan etil asetat, dan juga heksana dengan etil asetat. Nah, bisa dilihat bahwa baik ketiga pelarut ini memiliki jarak tempuh yang berbeda-beda. Dan yang terbaik itu adalah tidak terlalu rendah atau tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Ya, bisa dikatakan bahwa toluena dan etil asetat perbandingannya itu yang baik di antara ketiga pelarut ini. Kemudian dari antara ketiga ini, yang paling baik ini yang akan digunakan untuk KLT 2D. Nah, 2D yang pertama setelah dari atas, kemudian akan dimiringkan 90 derajat, kemudian akan dihitung nilai RF-nya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya di awal, nilai RF itu perbandingan jarak dari sampel dengan jarak pelarut. Nah, bisa dilihat bahwa untuk pelarut 1D ini nilai RF-nya 0,5375 dan juga untuk pelarut untuk jarak tempuh pelarut 2D atau KLT yang kedua itu 0,685. Nah, ini adalah hasil uji reagen Dragendorff untuk menampakkan berkas sampel. Nah, antara nilai RF dan juga
kepolaritasan ini saling keterkaitan, di mana senyawa yang memiliki RF yang lebih besar bisa dikatakan bahwa dia memiliki kepolaran yang rendah. Nah, itu juga eh, itu juga eh, bisa dikatakan sebaliknya, di mana eh, kepolaran yang tinggi berarti nilai RF-nya itu lebih kecil. Nah, senyawa yang lebih polar itu akan tertahan kuat pada fase diam, sehingga inilah yang menghasilkan nilai RF yang lebih rendah. Tugas praktikum. Yang pertama adalah buat skema kerjanya. Ini merupakan gambaran dari skema kerjanya dan ada gambar dari alatnya, itu alat software dan alat rotary evaporator. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan volume satu siklus dan berapa volume satu siklus. Volume satu siklus itu saat pelarutnya akan memenuhi sifon, dan ketika sifon penuh, maka larutan akan jatuh ke labu alas bulat, dan itu dinamakan dengan satu siklus. Volume satu siklus itu adalah 200 mili. Yang ketiga, kapan pemilihan metode software boleh digunakan? Yang adalah saat sampel yang digunakan tahan terhadap panas dan dibutuhkan penggunaan pelarut yang sedikit, dan pelarutnya juga harus memiliki titik didih yang lebih rendah daripada sampelnya, karena pada saat proses pemanasan hanya pelarut yang akan menguap. Yang keempat, apa perbedaan antara ekstraksi dengan alat software dan alat reflux? Yang pertama adalah perlakuan terhadap bahan bakunya. Jika pada software, bahan bakunya akan dimasukkan ke dalam tabung software dan pelarutnya akan dimasukkan ke dalam labu ekstraksi. Jika pada reflux, bahan bakunya akan dicampur dengan pelarut, lalu akan dimasukkan ke dalam labu ekstraksi. Yang kedua adalah proses pemanasannya. Jika pada alat reflux, proses pemanasannya terjadi secara langsung karena kontak antara labu ekstraksi dengan aduan itu terjadi secara langsung. Jika pada alat software, proses pemanasannya terjadi secara tidak langsung karena melalui penguapan. Yang kelima, titik didih piperin adalah 127 derajat Celcius. Proses isolasi piperin dengan software adalah pemisahan komponen zat padat dengan cara penyaringan berulang, menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan dapat diperoleh. Untuk sistem KLT1D, itu memisahkan sampel berdasarkan tingkat kepolarannya, dan cara memilih fase gerak yang terbaik melihat dari nilai RF yang lebih rendah. Untuk nilai RF 2D yaitu 0,685. Ini daftar pustakanya, dan terima kasih.